Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pagi ini? Ya, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Anak-anak, pelajaran kita pada pagi ini adalah pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Oke anak-anak, materi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu menjawab pertanyaan sesuai teks. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak sudah mencari informasi di teks eksplanasi. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama-sama bacaan yang ada di dalam layar ini, yaitu penyaluran energi listrik. Pada era globalisasi, listrik memegang peranan penting dalam kehidupan. Peran listrik sebagai sumber energi mendukung perkembangan teknologi di berbagai bidang. Listrik dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi di alam. Sumber energi tersebut bisa berasal dari aliran air, PLTA, panas bumi, PLTP, angin, PLTB, uap, PLTU, dan tenaga matahari, PLTS. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas, pembangkit listrik tenaga bumi, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga surya. Oke anak-anak, energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Energi listrik kemudian dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh transformator naik tegangan agar tidak terjadi konsleting saat disalurkan. Setelah itu, energi listrik disalurkan ke berbagai tempat melalui sistem transmisi yang disebut saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat SUTED. Energi listrik kemudian dimasukkan ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah sebanyak 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, energi listrik diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah warga. Setelah disalurkan ke rumah penduduk, listrik dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan. Salah satunya untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Tanpa listrik, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, listrik membawa pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan teknologi dan informasi. Anak-anak, kita sudah membaca teks penyaluran energi listrik. Kita akan menggali informasi yang terdapat pada teks tersebut dengan menjawab pertanyaan. Kita perhatikan pertanyaan yang diajukan. Lalu, kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam teks. Kita bisa menuliskannya, pertanyaan dan jawaban seperti berikut ini. Apa sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit
energi listrik? Ya, jawabannya sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik antara lain aliran air, panas bumi, angin, uap, dan tenaga matahari. Ya, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Pada sistem transmisi energi listrik, sutet berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit ke gardu distribusi untuk dilanjutkan ke rumah warga. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan sebelum disalurkan ke pemukiman penduduk? Energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan agar tidak terjadi konsleting saat disalurkan. Setelah itu, energi diturunkan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, bagaimana manfaat listrik bagi kehidupan masyarakat pada era globalisasi? Jawabannya, pada era globalisasi, listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Listrik memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Listrik juga berguna untuk mendukung perkembangan teknologi dan informasi. Nah, sekarang kita akan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi tadi. Ya, pada paragraf 1 adalah topik masalah, yaitu sumber energi dari alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik. Paragraf 2 adalah uraian penjelas, yaitu informasinya proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit hingga ke pemukiman penduduk. Pada paragraf ketiga adalah kesimpulan dan pesan pribadi pengarang, yaitu listrik membawa pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan teknologi dan inovasi. Oke, anak-anak, sekarang kita perhatikan komponen utama dalam penyaluran listrik. Ya, apa saja komponennya? Kita lihat, kita sudah mempelajari proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit hingga ke pemukiman penduduk. Dalam proses penyaluran listrik, ada beberapa komponen utama yang berperan penting. Sekarang mari kita pelajari komponen utama dalam proses penyaluran listrik berikut ini. Yang ke-1 adalah sistem pembangkit. Fungsinya adalah mengubah sumber energi menjadi energi listrik, ya. Bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Nah, setelah menjadi energi listrik, kemudian disalurkan ke sistem transmisi. Ya, yang kedua adalah sistem transmisi. Fungsinya menyalur energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada 2 transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Iya, sekarang kita perhatikan yang ketiga adalah sistem distribusi. Fungsinya menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga ke konsumen. Keempat adalah transformator. Fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ya, Nana bisa lihat ya yang mana namanya transformator, yaitu ada tulisan step up ya atau step down.